Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Bonida, saya Natasha dari PT Jaya Abadi yang kembali menghubungi Ibu untuk membicarakan soal pembelian lahan atas milik keluarga Ibu. Boleh dilihat dulu, Bu? Nggak bisa, saya kemarin udah nelfon Mbak dan saya udah bilang nggak akan menerima apapun persyaratannya dan saya tidak akan menerima surat. One day later. Ten years later. Bisa dibaca dulu ya, Bu, berkasnya. Ibu, saya juga paham kalau tanah tersebut memiliki nilai khusus bagi Ibu dan keluarga. Saya juga tidak akan memaksa, tapi saya yakin pasti ada jalan tengah untuk disepakati melalui pembicaraan ini. Makasih sebelumnya Mbak Natasha karena udah sering kali beberapa kali menemui saya tapi selalu saya tolak dan maaf. Mungkin ini tuh bukan hanya sekedar tanah tapi juga salah satu aset keluarga saya, pemberian dari kakek saya, dan saya juga berjanji untuk tidak menjual belikan tanah tersebut, jadi saya tidak bisa menerima tawaran Mbak Natasha. Saya bisa memberikan kompensasi di atas harga pasar, Bu, bukan hanya dalam bentuk uang. Kami juga memiliki program CSR yang bisa membantu warga sekitar seperti renovasi musola, perbaikan jalan. Mungkin Ibu tertarik dan punya kompensasi sebagainya. Mungkin jiwanya tertarik ya, tapi bukan hanya sekedar hitung-hitungan dan ya tadi saya kasih dulu ya karena ini merupakan salah satu janji saya kepada orang tua saya. Lihat tulisan dari awal yang benar. Baik, kalau seperti itu saya tidak akan terlalu memaksa ya, Bu. Mungkin saya tidak akan coba lagi. Makasih ya, Bu. Kamu baru pulang nggak? Oh iya, tadi kamu dipanggil sama Maya tahu. Sekarang ya. Semangat. Bye. Siang, Bu. Natasha, minggu ini kamu harus sudah bisa menyelesaikan negosiasi lahan di blok C12. Karena proyek bidang distribusi ini harus berjalan bulan depan. Sudah, Bu. Saya sudah coba 2 kali. Tapi pemilik lahan tetap menolak karena menurut mereka lahan tersebut memiliki nilai khusus bagi keluarga. Kalau kamu menyerah, gunakanlah pendekatan baru. Intinya lahan itu ya bulan depan harus kita dapatkan. Saya nggak mau tahu caranya gimana. Baik, saya akan coba kembali. Terima kasih, Bu. Udah lagi? Iya nih, udah kali-kali coba, ditolak terus. Jadi maksudnya itu bener. Maksudnya aja terus kerjanya. Gimana kalau kita nawarin pendekatan lain? Gimana kalau kita kasih opsi sewa lahan bukan beli? Jadi pemilik tanah tetap jadi hak milik mereka. Nah, kita cuma minjem sewa kayak jangka waktu tertentu aja. Iya juga ya, selama ini kita fokusnya cuma beli lahan, jadi mereka keras buat dia setuju. Nah, kita juga bisa nawarin CSR buat masyarakat di sana. Nah, jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan mereka. Bener, itu bisa jadi jalan keluar. Aku bakal diskusiin sama Bu Nahira, siapa tahu dia setuju. Nah, bener banget. Kadang bukan orangnya yang keras, tapi caranya yang kurang tepat. Baik, bisa dilihat dulu ini ada proposal mengenai program CSR yang mungkin memberikan dampak secara langsung kepada warga sekitar.
Di sana ada bantuan diberikan perbaikan jalan. Kami juga akan memberikan pelatihan yang sangat kecil kepada warga sekitar. Saya sangat apresiasi niat baik Mbak Natasha dan perusahaan Mbak Natasha. Saya sangat mengapresiasi usaha Mbak Natasha karena berkali-kali menghadapi saya tapi selalu saya kalah. Tapi tetap keputusan saya dan keluarga tidak bisa untuk memperjualbelikan anak tersebut. Atau mungkin ibu bisa mempertimbangkan opsi sewa lahan jangka panjang. Jadi tanah akan sepenuhnya tetap milik ibu dan keluarga, tetapi perusahaan yang akan menggunakan dalam jangka waktu tertentu. Jadi setelah semua proses pembangunan selesai akan kembali menjadi hak milik ibu. Mungkin apabila kalau misalnya itu akan tetap menjadi hak milik keluarga saya, itu bisa menjadi pertimbangan. Dan saya harap tempat lahan yang ada di sekitar tersebut tidak rusak, dan saya menginginkan perjanjian dan secara rinci dan jelas. Tentu semuanya akan tertuang secara rinci di dalam perjanjian. Kami juga akan secara terbuka sehingga ibu dan keluarga akan tetap bisa mengawasi dan memantau proses pembangunan dari awal hingga selesai. Oke, mungkin saya akan membutuhkan waktu untuk membicarakan hal tersebut kepada keluarga saya. Apabila ada kabar baik, pasti akan saya memberikan atas baik. Baik ibu, terima kasih ya saya mempertimbangkannya dan saya tunggu kabar baik. Silakan ibu masuk. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami sangat menghargai kehadiran ibu di sini. Baik, saya datang kemarin ke sini karena setelah dipikir-pikir lagi, alangkah baiknya saya datang secara langsung daripada terus-terusan menolak Mbak Natasha untuk menemui saya. Terima kasih banyak Ibu, kami tidak ingin menolak Ibu, justru kami ingin mencari jalan keluar agar bagaimana kami bisa saling menguntungkan Ibu. Saya juga ingin meminta maaf karena sebelum-sebelumnya saya menggunakan pendekatan yang kurang tepat. Kami sangat menghargai keputusan ibu dan keluarga ibu yang ingin mempertahankan hal tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini kami ingin menawarkan skema kerjasama dalam sewa lahan ini. Nah, jadi untuk hak paten tanah itu tetap milik Ibu dan kita hanya menyewa dalam jangka waktu tertentu saja ya Bu. Nah, kita juga berencana untuk memperbaiki fasilitas sosial di sana. Jadi hak tanah tidak berpindah. Benar Bu, kami akan melibatkan Ibu juga dalam pengawasan selama proyek berjalan. Karena kami ingin ini bermanfaat tidak hanya untuk perusahaan kami, tapi juga untuk lingkungan sekitar termasuk Ibu. Baik, saya akan berikan kesempatan kepada perusahaan ini. Tapi saya ingin poin-poin perjanjian itu ditulis secara detail, dan saya juga akan mengirim tim saya untuk ikut berkontribusi pengawasan di lapangan. Tentu Bu, kami akan menjelaskan semua secara rinci, kemudian kami juga akan melakukan komunikasi secara terbuka. Terima kasih atas kepercayaan Ibu, ini merupakan langkah awal baik untuk kita semua. Saya tidak suka diulur-ulur, jadi saya tunggu draft resminya pada minggu depan. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Saya tunggu draftnya ya. Baik Ibu, ditunggu.